Selamat datang kembali teman-teman. Aku akan membahas maksud dari pertemuan Marco dan Perospero di depan pintu Onigashima. Apakah pertemuan mereka berdua punya maksud untuk bekerja sama mengalahkan Kaido? Atau mereka punya maksud lain di balik perang ini? Nah, untuk itu semuanya akan kita bahas di sini. Di chapter 981 kemarin, kita dikejutkan dengan kemunculan Marco yang akhirnya ikut bergabung dalam pertempuran di Onigashima. Seperti yang kita tahu, Marco sempat menolak ajakan Nekomamushi untuk pergi ke Wano. Marco merasa dia harus melindungi desa Sphinx yang merupakan kampung halaman dari Whitebird. Namun, entah alasan apa yang membuat Marco kemudian berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut berperang ke Wano membantu Luffy. Wow, Marco memang cool. Setibanya di Wano, Marco sempat menyinggung tentang adanya bayangan aneh di wilayah Onigashima, dan dia akan mencoba mencari tahu bayangan apa yang dia maksud itu. Banyak yang kemudian berspekulasi tentang siapa sebenarnya sosok bayangan tersebut. Ada yang beranggapan bahwa bayangan yang dimaksud Marco adalah Perospero yang sebelumnya sudah dikalahkan di air terjun pintu masuk Wano. Tetapi aku merasa bayangan yang Marco maksud itu bukanlah Perospero, tetapi orang lain atau hal lain. Tetapi jika benar bayangan yang dimaksud oleh Marco itu adalah Perospero, rasanya nggak masuk akal jika Marco hanya kembali untuk menghajar Perospero dan setelah itu Marco kembali lagi untuk bergabung dalam perang. Karena hal ini tentunya akan memakan banyak waktu dan tenaga, dikarenakan Perospero bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh Marco. Jika dilihat dari postur dan segi kekuatan, banyak yang beranggapan bahwa Marco lebih unggul dari Perospero. Eits, jangan salah loh. Walaupun Perospero terlihat kurus dan lemah, Perospero itu cukup kuat juga loh. Ditambah lagi, Perospero kelihatannya sangat pintar dan licik. Ada yang ingat nggak saat Big Mom mengamuk karena kelaparan di Whole Cake Island? Nah, pada saat itu, Perospero berhasil mengelabui atau meyakinkan Big Mom agar mengikuti semua perkataan Perospero. Pada chapter 986 yang baru rilis kemarin, kita melihat jika Marco dan Perospero muncul di depan pintu masuk Onigashima. Marco dan Perospero terlihat sedang menghajar anak buah Kaido yang berada di sana. Penampakan ini membuat aku sedikit berpikir sih, apakah Marco dan Perospero sedang bekerja sama? Atau mereka sedang bertarung dan lagi menyingkirkan para pengganggu yang ada di situ. Tapi, jika demikian, mengapa Perospero menghajar anak buah Kaido? Secara kan bajak laut Big Mom sudah bersekutu dengan bajak laut hewan buas. Apakah kalian gak merasa ada hal aneh di sini? Apabila Marco dan Perospero berduel, siapakah yang akan menang? Marco mungkin gak bisa menendang kapal Perospero jatuh ke air terjun lagi. Namun, kemampuan terbang Marco masih membuatnya lebih unggul dari Perospero. Aku bisa membayangkan jika Marco tiba-tiba melesat, tendang Perospero, dan selesai sudah. Perospero tenggelam, kecuali dia bisa dengan cepat membuat objek dari permen.
Sebagai komandan divisi pertama Shirohige, aku juga memperhitungkan sebenarnya kekuatan Marco itu selevel dengan Katakuri. Jadi, bila ini duel yang jujur, Marco bisa dengan mudah mengalahkan Perospero. Yang jadi masalah adalah kekuatan permen Perospero. Bila sudah terjerat, mungkin Marco bisa dalam kesulitan. Contohnya saja Germa 66 yang tanpa Red Suit gak bisa melepaskan diri dari jeratan permennya Perospero. Kalau saja Marco yang terjebak permen di lautan, bisa jadi Marco yang malah akan tenggelam ini. Hal lain yang patut diantisipasi adalah apakah Perospero membawa cermin yang terhubung ke dunia cermin Brule? Bila iya, Perospero bisa tiba-tiba memunculkan sekutu-sekutunya. Bahkan, mungkin itu bisa jadi alasan Perospero begitu optimis bisa memberi pelajaran ke Luffy, King, dan Marco, meski dia akan sendirian ke Onigashima. Di sini aku bisa menilai kalau Perospero itu memiliki kepintaran dan kecerdikan juga yang mungkin bisa mengimbangi Marco jika terjadi pertarungan di antara mereka berdua nantinya. Kita tunggu ya momen duelnya nanti. Hehehe. Hal ini kemudian memunculkan spekulasi lainnya tentang bayangan apa atau siapa yang dimaksud oleh Marco. Jika berbicara mengenai bayangan, kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan sosok Kurohige dan juga Gekko Moria. Apakah ada kemungkinan jika bajak laut Kurohige pergi menuju Wano bersama dengan Moria untuk membalas dendam dan bertarung melawan Kaido? Moria sendiri memang memiliki sejarah pertemuan dengan Kaido, di mana mereka pernah bertarung di Wano dan Moria sendiri kalah. Hahaha, kasihan si Moria, mau ngantar nyawa lagi kayaknya ini ke Wano. Jadi, jika dilihat dari kemungkinan yang ada, alasan kedatangan Moria ke Wano untuk balas dendam rasanya masuk akal juga, karena tidak tertutup kemungkinan hal ini terjadi jika Moria benar-benar sudah resmi bergabung dengan bajak laut Kurohige. Apakah artinya kabar tentang penyerangan Luffy terhadap aliansi Kaido dan Big Mom sudah terdengar sampai keluar Wano? Dengan semua anak buah Kaido dan seluruh aliansinya yang kini sudah berkumpul di satu tempat, sudah saatnya bagi Arch Wano untuk memperlihatkan kepada para fans momen-momen yang luar biasa. Oda Sensei sebelumnya pernah mengatakan bahwa pertempuran di Arch Wano ini akan membuat pertempuran yang pernah terjadi sebelumnya di Marineford menjadi pertempuran yang kecil dibandingkan dengan pertempuran yang akan terjadi di Arch Wano nantinya. Dan di Arch ini juga dikabarkan akan menjadi Arch yang sangat penting. Apakah Kurohige dan Moria juga akan menghajar Luffy yang ada di sana? Jika memang kedatangan mereka ke Onigashima benar-benar terjadi, yang pasti tujuan mereka cuma satu, yaitu untuk menghajar Kaido. Wih, makin banyak aja saingan Luffy ya untuk menghajar Kaido. Jika memang Kurohige dan Moria benar datang menuju Onigashima, pertempuran ini perlahan akan meningkat intensitasnya. Dan juga hal ini akan menjadi sebuah tambahan yang tidak terduga untuk Luffy. Apakah Kaido akan menghadapi beberapa orang sekaligus selain Luffy? Lalu, siapa lagi yang akan datang ke pertempuran ini? Nah, jawabannya pasti akan terungkap kok. Untuk itu, kita tunggu aja chapter berikutnya
yang akan segera rilis. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Sampai jumpa di pembahasan One Piece selanjutnya. Dadah.